Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pagi ini. Kita akan membicarakan mengenai peran dan tanggung jawab profesi dokter dalam kerjasama interprofesional. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Kalau bagi teman-teman dari program studi kedokteran sudah beberapa kali bertemu dengan saya Dr. Denny Agustiningsih. Saya adalah Ketua Program Studi Kedokteran FKKMK UGM. Bagi teman-teman dari program studi yang lain, mungkin baru pertama kali ini kita bertemu. Nah, pagi ini untuk membuka wawasan mengenai peran dan tanggung jawab profesi dokter dalam kerjasama interprofesional, kita akan memulai dengan satu pertanyaan yang menjadi banyak pertanyaan bagi banyak pihak. Ya. Mengapa harus ada kerjasama interprofesional? Pertanyaan itu tidak hanya ada di dalam benak Anda sebagai mahasiswa baru Fakultas Kedokteran, tetapi sudah menjadi pertanyaan bagi semua orang. Mengapa harus bekerja sama? Mengapa dan apa yang harus dilakukan kerjasama? Dengan siapa saja kita harus bekerja sama. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu selalu bergulir, bahkan sampai di saat ini pun kalau kita melihat di internet, kita mencari di Google mengenai kolaborasi interprofesional, mengenai pembelajaran interprofesional itu akan ada banyak sekali sumbernya. Anda bisa lihat salah satu sumber yang kita bisa baca di jurnal ini. Jurnal ini bukan jurnal yang baru, jurnal ini jurnal tahun 2007, tetapi masih relevan bagi kita saat ini, di mana jurnal ini mengulas mengenai dilema seorang dokter dalam melakukan kolaborasi interprofesional, kemudian bagaimana kita harus mendidik, harus memberikan pelajaran tentang kolaborasi interprofesional ini kepada para mahasiswa Fakultas Kedokteran, dan bagaimana kolaborasi ini meningkatkan kesejahteraan dalam merawat pasien maupun komunitasnya. Nah, sebelum kita sampai pada kolaborasi interprofesional, mungkin kita akan melihat dahulu apa sih sebetulnya tugas dokter. Tugas dokter, kalau yang mungkin Anda tahu selama ini, tugas dokter itu adalah melakukan anamnesis, yaitu mewawancara dan mengumpulkan riwayat kesehatan seorang pasien dan keluarganya. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan fisik. Dokter menentukan dan menegakkan diagnosis. Dokter memberikan tata laksana terapi supaya pasien tadi sembuh dari sakitnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah hanya itu tugas seorang dokter? Dari dulu, dari kecil mungkin cita-cita Anda memang menjadi dokter, karena Anda tahu dokter bisa menolong orang lain, dokter menyembuhkan orang lain. Tetapi apakah hanya itu tugas dokter? Ternyata tidak. Kalau Anda lihat pada slide ini, tugas dokter itu banyak sekali. Ini hanya sebagian saja ya. Kalau tadi Anda lihat tugas dokter mulai dari melakukan anamnesis, menegakkan diagnosis, sampai memberikan terapi, itu adalah tugas dokter sebagai profesional. Ya, profesional seorang dokter. Tetapi ternyata tugas yang lain masih banyak. Misalnya sebagai akademisi, sebagai peneliti. Ya. Kemudian tugas dokter adalah sebagai health advocate, yaitu untuk memberikan edukasi kepada pasien, kepada masyarakat, kepada lingkungan sekitarnya tentang masalah-masalah kesehatan, tentang bagaimana kita mencegah suatu penyakit, ya. Bagaimana kita mencegah penyebaran suatu penyakit. Kemudian dokter juga sebagai komunikator. Dokter itu harus bisa berkomunikasi dengan orang lain, dengan semua orang dengan baik. Ya. Jadi tidak boleh seorang dokter itu adalah dokter yang pendiam, sangat pendiam sehingga tidak bisa ngomong kalau dia tidak ditanya. Tidak ada. Dokter harus bisa melakukan komunikasi dengan baik dan itu perlu dipelajari sejak awal. Kemudian dokter sebagai manajer. Manajer itu tidak hanya manajer di institusi, tidak hanya manajer di puskesmas, di rumah sakit, tetapi juga memanage dirinya sendiri. Kalau dokter tidak bisa memanage dirinya sendiri, bagaimana dia akan memberikan tata laksana, memberikan menjadi seorang manajer di tempat yang lain.
Nah, yang terakhir dokter itu adalah sebagai kolaborator. Ya, jadi memang salah satu peran dokter adalah sebagai kolaborator. Nah, dokter sebagai kolaborator ini pertama kali dicetuskan oleh Lowell Coggeshall. Lowell Coggeshall ini adalah seorang dokter yang memulai karirnya pada tahun 1928. Dia adalah dokter tentara yang memperjuangkan kemajuan medis melalui pendidikan. Jadi dokter sebagai kolaborator itu tidak dimulai idenya dari sekarang, dari 3 sampai 5 tahun yang lalu, dari FKK MKUGM tidak. Tetapi Coggeshall sudah memberikan ide ini sejak tahun 1965. Beliau menyarankan dalam satu tulisannya, dalam satu publikasinya bahwa untuk memelihara kesehatan individu, seorang dokter, seorang tenaga kesehatan itu tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa dari satu disiplin ilmu, tetapi harus berkolaborasi dari beberapa profesi kesehatan yang bekerja bersama, tidak hanya untuk menyembuhkan seorang individu yang sehat, yang sakit, tetapi untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan baik individu maupun masyarakat, yang kemudian kita kenal saat ini sebagai usaha untuk prevensi dan promosi kesehatan. Nah, berpijak dari ide Coggeshall tadi, kemudian makin berkembang ide adanya kolaborasi interprofesional dalam bidang kesehatan. Nah, kemudian dirumuskan bahwa dalam praktek interprofesional untuk bidang kesehatan ini, filosofi untuk memelihara, merawat pasien itu adalah meletakkan atau melakukan pendekatan pasien sebagai pusat masalah, pusat yang harus diperhatikan, yang harus dirawat oleh semua tenaga kesehatan. Jadi bukan berpusat pada seorang dokter, keputusan itu bukan berdasarkan suka atau tidak suka, berdasarkan kemampuan dan keinginan dokter, tetapi berpusat pada seorang pasien. Nah, sehingga dokter itu kemudian akan melakukan kolaborasi berdasarkan kebutuhan dari pasien tadi. Untuk merawat pasien, untuk menyembuhkan pasien, untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pasien, dokter harus berkolaborasi dengan profesi-profesi yang lain. Nah, kemudian juga dokter harus berkolaborasi, tidak hanya meletakkan pasien di pusat, tetapi juga komunitas dan populasi itu juga harus ada di pusat perhatian dari tenaga kesehatan. Nah, dalam prakteknya kolaborasi interprofesional ini kemudian akan ada jenjang pemeliharaan kesehatan. Nah, dari jenjang pemeliharaan kesehatan ini pun kemudian akan ada banyak tugas-tugas yang harus dilakukan oleh dokter dengan kolaborator kesehatannya. Misalnya selain memberikan servis kesehatan, juga akan memelihara kesehatan secara berkesinambungan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Nah, dalam melakukan kolaborasi ini, seorang dokter, dalam hal ini Anda sebagai mahasiswa kedokteran, harus memahami peran dari masing-masing. Peran Anda sebagai mahasiswa kedokteran, sebagai calon dokter, kemudian siapa saja anggota tim yang ada dalam tim kolaborasi Anda. Nah, setelah Anda tahu peran masing-masing tim, karena anggota tim ini kalau sekarang Anda belajar di dalam CFHC, anggota timnya adalah teman-teman dari Fakultas Kedokteran, dari program studi kedokteran, program studi keperawatan, program studi gizi. Tetapi ketika nanti Anda KKN misalnya, maka kolaborasi ini akan lebih luas lagi. Ya, jadi dari fakultas-fakultas yang lain. Nah, sebelum KKN sebetulnya akan ada beberapa pembelajaran lintas disiplin yang juga membutuhkan kolaborasi, membutuhkan kerjasama tim dari berbagai lintas disiplin ilmu. Nah, untuk bisa bekerja sama dengan baik, maka harus ada komunikasi antar anggota tim. Jadi harus saling berkomunikasi, tidak saling berdiam diri, tidak menyelesaikan pekerjaan sendiri-sendiri. Nah, kemudian harus berbagi tugas dan tanggung jawab antar anggota tim
dengan cara mengintegrasikan ilmu dan pengalaman. Nah, kemudian karena salah satu peran dokter adalah sebagai seorang pemimpin di dalam tim tadi, maka kita harus bisa menerapkan pola kepemimpinan dengan memfasilitasi kerjasama. Jadi bukan pola kepemimpinan yang berpusat pada seorang dokter seperti pada zaman dahulu kala, tetapi kita harus memahami bagaimana kita bisa bekerja sama dengan yang lain. Nah, dengan menerapkan pola kerjasama sebagai seorang pemimpin yang baik, maka kita akan melakukan kerjasama itu sehingga tugas-tugas yang dilakukan akan seperti yang Anda lihat di dalam slide, dia akan berupa seperti gear. Satu pekerjaan dia akan bergulir kemudian menggerakkan pekerjaan-pekerjaan yang lain dengan melibatkan berbagai komponen, baik komponen di dalam tim maupun komponen di luar tim dengan berbagai proses yang bisa dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan baik penampilan, baik performance ya maupun kebiasaan masing-masing, maka akan menghasilkan satu peningkatan kesehatan dan kesejahteraan bagi pasien dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, Anda akan menjadi dokter di masa depan. Ya, dokter di masa depan ini lebih banyak berperan sebagai manajer yang akan membantu pasien tadi beradaptasi dengan sakitnya, mengobati pasien, kemudian juga harus bisa untuk mengubah gaya hidup masyarakat dan gaya hidup individu untuk memelihara kesehatan. Ya, jadi tidak seperti saat ini pasien datang dalam kondisi sakit, diberi obat, sembuh, sudah selesai. Tetapi dokter masa depan tidak akan seperti ini lagi, tetapi dia harus merawat, harus mengetahui faktor risiko yang ada pada pasien tadi untuk bisa dihilangkan faktor risiko tadi, dikurangi, dan kemudian akan menjadi masyarakat yang lebih sehat. Dokter masa depan, ya, dokter masa depan akan hidup di dalam era revolusi industri. Saat ini di negara kita masuk ke dalam era revolusi industri 4.0. Di negara-negara lain revolusi industri ini sudah di era 5.0 bahkan akan masuk ke era 6.0 dan seterusnya. Nah, apa yang berbeda dengan era revolusi industri ini bagi peran-peran dokter? Karena kemudian kolaborasi dokter ini tidak hanya terbatas pada lingkungan sekitarnya yang kita kenal dengan perawat, dengan dietitian, dengan farmasis misalnya. Tetapi kalau kita lihat di dalam slide ini, tenaga kesehatan di era revolusi industri nanti akan lebih banyak melakukan telemedicine misalnya. Maka kolaborasi ini adalah kolaborasi dengan pakar-pakar di bidang teknologi. Ya, kemudian bagaimana kita bisa memonitor seorang pasien, bagaimana kita bisa mengenali faktor risiko dari pasien-pasien tadi. Nah, dokter masa depan ini adalah dokter yang personalized, mengikuti personalized medicine, personalized healthcare. Yang di dalam slide ini sudah disebutkan bahwa dokter ini nantinya adalah personalized healthcare. Artinya apa? Artinya dia akan mengikuti pasien, merawat komunitas itu sejak dari awal mula, sejak kita tahu mencari faktor risiko, kemudian kita melacak kondisi pasien itu sejak awal sebelum dia sakit, kemudian ketika dia sakit kita harus bisa mengobati, mencari penyebabnya. Kemudian bahkan kita merawat sampai pasien dan komunitas itu menjadi komunitas yang lansia. Jadi itu akan dilakukan berbeda antara satu pasien, satu komunitas dengan pasien dan komunitas yang lain. Maka tim kolaborasinya juga pasti akan berbeda untuk satu kasus dengan kasus yang lain. Jadi tidak bisa kemudian disamaratakan untuk semua pasien, untuk semua kasus. Maka seorang dokter harus pandai-pandai berkolaborasi, membentuk tim yang baik untuk membuat masyarakat itu lebih sehat dan lebih sejahtera.
Nah, pengaruh revolusi industri di dalam dunia kesehatan ini sangat banyak sekali. Maka nanti Anda di dalam belajar di Fakultas Kedokteran ini tidak hanya berkolaborasi saat CFHC saja, tetapi akan ada pembelajaran yang berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain. Misalnya kalau pada tahun pertama Anda bisa mengikuti mata kuliah transformasi digital yang diselenggarakan oleh universitas, di mana Anda akan berkolaborasi dengan teman-teman dari Fakultas Teknik, dari Fakultas MIPA, dari Ekonomi, dari Hukum, yang sama-sama mengikuti mata kuliah tadi, untuk kemudian Anda bisa membuka wawasan bahwa seorang dokter ini juga perlu tahu perkembangan teknologi, perlu menguasai pula teknologi yang sedang berkembang di revolusi industri saat ini. Nah, saya kira mungkin ini yang bisa kita diskusikan di pagi hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa Anda sebagai seorang calon dokter harus bisa membuka wawasan bahwa peran dokter itu tidak hanya memberikan anamnesis, mencari riwayat kesehatan, kemudian bisa menegakkan diagnosis dan memberikan terapi, tetapi Anda harus mengelola pasien itu sejak awal, sejak sebelum dia sakit, mencegah dia sakit, mengobati ketika dia sakit, dan kemudian merawat ketika dia tua. Nah, untuk usaha tadi maka Anda membutuhkan kerjasama dengan dengan profesi-profesi yang lain, dan profesi itu tidak terbatas sesama tenaga kesehatan, tetapi dengan profesi di luar tenaga kesehatan yang mungkin selama ini tidak terbayangkan oleh kita. Kolaborasi apa yang bisa kita lakukan dengan teman-teman lintas profesi dan lintas disiplin ilmu. Nah, saya kira demikian, semoga apa yang saya sampaikan pagi ini menjadi manfaat untuk kita semua. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.